Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah yang pada kesempatan ini menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bertemu. Dan dalam pertemuan ini tersampaikan kepada kita petunjuk-petunjuk yang penting, yang dengan petunjuk-petunjuk penting itu banyak hal yang bermanfaat untuk kita pegangi, dan yang tidak manfaat atau merugikan kehidupan untuk kita tinggal. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh seseorang, kalau saja diulang-ulang, itu akan menjadi bagian dari sifat. Tapi kalau yang dilakukan itu tidak diulang-ulang, dan kalau buruk ditinggalkan, dibiasakan kondisi seperti itu, maka kondisi itu akan menjadi sifat baik. Namun kita temui juga dalam hidup ini ternyata ada kehidupan orang yang kita lihat sebagai plin-plan tulen. Dia sudah terbiasa dengan sifat-sifat seperti itu. Sifat-sifatnya itu kalau ditandai pun sudah sangat mudah, oleh karena dia sudah membiasakan diri dengan sifat seperti itu. Tentunya perangai-perangai seperti ini adalah perangai-perangai yang tidak disuka dalam beragama. Apakah gelar bagi mereka yang sudah dengan perangai seperti ini? Di sini disebutkan sebagai munafik tulen. Munafik yang sudah dikenal sebagai, sudah menjadi seperti itu, tercetak dirinya seperti itu. Untuk itu hadirin dan hadirat, kita temukan bagaimana petunjuk Nabi berkaitan dengan sifat-sifat tulen orang munafik ini, atau orang munafik tulen. Dalam riwayat kita temukan disampaikan oleh Abdullah ibni Amr. Pada riwayat Abdullah ibni Amr itu, kalau tadi tanda-tanda orang munafik ada 3, di sini disampaikan 4 tanda orang sudah termasuk kategori munafik tulen. Apa saja yang ada pada mereka dari keempat sifat itu? Ya, disampaikan dalam hadis an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalis. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Hatta yada'a. Idza tumina khana wa idza haddasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini ditemukan bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalis. Ada 4 tanda. Sesiapa atau siapa saja atau siapapun yang didapatkan 4 tanda itu dalam dirinya, kana munafiqan khalisan. Dia disebut sebagai orang munafik yang tulen. Apa saja rincian dari keempat-empatnya itu?
disebutkan lebih lanjut, wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan siapa saja yang terdapat di dalam dirinya khaslatun minhunna, bagian ya, dari keempat sifat itu, kana fihi khaslatun minan nifaq, maka adalah fihi, di dalamnya terdapat ya, indikator dari munafik. Apa saja? Ya, hatta yada'aha, sampai orang itu meninggalkan sifat-sifat yang disebutkan ini. Apa saja itu? Idza tumina khan. Apabila orang itu diberi amanat, dia khianat. Wa idza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia dusta. Wa idza wa'ada wa idza ahada ghadar. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza khasama fajara. Apabila dia berseteru, dia berlaku curang. Hadirin dan hadirat, ini sifat-sifat munafik tulen. Munafik tulen. Kalau belum ditinggalkan sifat ini, dia tetap ditempeli, diberi sebutan atau layak diberi sebutan sebagai orang munafik yang tulen. Kalau ditinggalkan sifat ini, tentunya tidak lagi disebut seperti ini. Pertama, tidak tumina khan. Kalau diberi amanat, dia itu khianat. Padahal yang namanya amanat, diberi tugas apa? Tugas itu mestinya dilakukan dengan tanggung jawab. Dipikul dengan penuh perhatian. Karena itu sudah tugasnya. Nah, tugas amanat ini tentunya butuh tanggung jawab. Diberi tugas amanat 4 tahun, ya 4 tahun dia bertanggung jawab dengan amanatnya. Menjadi ketua apa? Dengan keketuaannya. Dia bertanggung jawab. Diberi kesempatan memikul tugas sebagai pimpinan, dia bertanggung jawab dengan kepemimpinan. Nah, yang kedua, indikator kedua dari munafik tulen itu, idza haddasa kadzaba. Kalau berbicara, dusta. Rasa dusta muncul dari lisannya. Kemunculan dusta itu menghias bibir. Entah kenapa kok dusta dia lakukan, tampaknya ada yang ditakuti. Pikirannya dengan dusta itu, dia bisa hafal kedustaannya pada kesempatan yang lain. Akan bocor juga. Diketahui juga yang seperti itu dalam pembicaraan. Orang munafik tulen kalau berbicara dusta. Wa idza ahada ghadara, kalau dia berjanji mengingkari. Padahal janji itu adalah bagian penting dalam kehidupan seorang, dan seorang dipegang tentunya dari janji. Integritas pribadi terlihat ketika orang itu berjanji, ada yang tepat tidak dari janji, atau semuanya malah bohong, diingkari, tidak terjadi dalam realitas. Maka perjanjian yang seperti itu, yang dilakukan dengan keingkaran itu ciri-ciri orang munafiknya tulen. Wa idza khasama fajara. Dan kalau dia berseteru, curang. Ada juga kan orang bermusuhan, tapi dia tidak curang. Tahu dengan fakta yang sebenarnya. Kalau fakta dikatakan fakta, kalau dari data menjadi fakta, dia sebutkan seperti apa adanya, dan tidak berlaku curang. Ya, tetap ada sportif di dalam diri. Tapi orang-orang yang tulen kemunafikan, rasa tulennya itu ada, dan itu menjadi penghias dari dirinya dalam tampilan hidup sehari-hari.
sampai yang bersangkutan itu meninggalkan sifat-sifat ya munafik itu. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, ya, hal seperti ini sudah barang tentu harus benar-benar kita pelajari dengan baik. Penganut agama yang tepat harus meninggalkan sifat-sifat munafik. Baik sekedar ciri ataupun yang sampai tulen menjadi munafik, beken dia di situ. Tentunya munafik yang seperti ini sangat dibenci dalam kehidupan beragama dan tentunya sukar. Ya, kita melacak ya, di masa sekarang orang-orang seperti ini yang kadang-kadang tidak diduga sebelumnya, tahu-tahu ada kecurangan tinggi di dalam aktivitas. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini bermanfaat bagi kita. Insya Allah di lain kesempatan kita membahas persoalan yang lain lagi untuk dijadikan petunjuk bagi kehidupan kita. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.